ikut ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang dilakukan secara online. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 yang tetap terus mengikuti ibadah ini. Terima kasih dan juga semoga di rumah tetap sehat-sehat aja dan juga keluarga yang mengikuti ibadah ini. Sekarang kita akan memasuki ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Bagi adik-adik di rumah dapat mempersiapkan Alkitabnya dan juga mempersiapkan diri serta hati dan pikiran kalian, dan diusahakan agar berada di tempat yang kondusif supaya kalian dapat mengikuti ibadah dengan penuh hikmat. Kita akan memulai ibadah pada hari Minggu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 18 dengan judul Marilah Bernyanyi Puji Tuhan. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Pujilah Tuhan yang Maha Kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Adik-adik, mari kita landasi pagi hari ini dengan doa. Kita akan doa bersama, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada hari ini kami dapat mengawali hari kami dengan penuh sukacita. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kehidupan pada hari ini ya Bapa. Engkau berikan kami nafas kehidupan yang Engkau berikan terus-menerus kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah Persekutuan Teruna pada hari ini. Biar kiranya Tuhan mau menuntun hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman yang akan dibawakan pada hari ini ya Bapa. Biar kiranya segala yang Kau berikan pada kami dapat menjadi kehidupan melalui firman pada hari ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi. Sebelum membaca Mazmur, baiklah kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 125, Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur anakku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan tulus ingin ku ikat dengan penebus. Yesus Kau korbankan darah-Mu bagiku demi masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan.
Hai adik-adik, pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita buka Alkitabnya. Mari bermazmur. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang oleh orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom, adik-adik apa kabar? Kali ini kakak yang akan mendampingi adik-adik untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini. Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Kita buka Alkitab kita dari Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ke-14. Efesus 1 ayat ketiga sampai ke-14, adik-adik bisa mempersiapkan Alkitabnya juga dulu. Jika sudah, kita boleh biarkan Alkitab kita terbuka.
Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu akan bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan di dalam firman yang akan sama-sama kami pelajari, berkati firman yang akan disampaikan kepada kami, kiranya apa yang boleh kami baca dan sama-sama renungkan dapat berguna bagi kehidupan kami, dapat menjadi pedoman hidup kami, dapat menjadi firman yang boleh kami sebarkan bagi lingkungan sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau menyertai kami Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu saat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka kitab kita. Ya. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan hari ini yang terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kau akan bacakan. Efesus 1 ayat 3 sampai 14 di bawah perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca, jadi saat ini kita mau belajar tentang apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Seperti yang kita tahu, bahwa penulis kitab Efesus atau surat Efesus ini adalah Rasul Paulus yang menuliskan untuk jemaatnya di kota Efesus, gitu ya. Nah, sedikit kita belajar tentang Efesus. Efesus adalah ibu kota provinsi di Romawi saat itu. Sebagai ibu kota provinsi, tentunya Efesus juga bisa dibilang sebagai kota metropolitan. Dan ketika kita bicara soal kota metropolitan, tentunya kita juga sudah sering bahas bahwa di kota metropolitan itu pasti akan ada banyak budaya, akan ada banyak ras, akan ada banyak agama, atau akan ada banyak suku. Nah, saat itu Efesus sendiri merupakan pusat kebudayaan Yunani, dan kebudayaan Yunani tentunya kita tahu bahwa Yunani itu kan memiliki banyak dewa ya. Jadi Efesus saat itu merupakan pusat pemujaan Dewi Artemis. Nah, pada mulanya kehidupan di Efesus itu orang Kristen yang hidup di Efesus itu dapat menerima Injil Tuhan Yesus dengan baik gitu. Lalu lama-kelamaan ada relasi yang tidak baik atau relasi yang tidak berjalan mulus antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi, di mana orang Kristen Yahudi saat itu menganggap bahwa siapapun mereka yang menyebut dirinya Kristen harus tunduk di bawah hukum Taurat.
dan orang Kristen non-Yahudi saat itu berada dalam tekanan, berada dalam situasi yang tidak mengenakan saat itu. Nah, di saat itu Paulus mengetahui akan hal itu. Paulus bisa melihat bahwa akan ada perpecahan di dalam tengah-tengah jemaat tersebut gitu. Nah, makanya saat itu Paulus menuliskan surat untuk jemaat Efesus, terutama untuk jemaat yang sedang berada di dalam tekanan, untuk sama-sama memfokuskan diri, sama-sama meletakkan hati dan pikirannya hanya kepada Tuhan gitu. Jadi puji-pujian, penyembahan itu diharapkan, Paulus harapkan semuanya itu diarahkan hanya kepada Tuhan. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka di saat itu. Jadi bukan melihat apa yang dunia berikan kepada mereka, tetapi apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka gitu. Nah, pesan Paulus di dalam suratnya ini kita boleh sama-sama kita sama-sama pelajari. Yang pertama kita lihat di ayat yang ketiga sampai yang keenam. Pesan yang mau disampaikannya itu adalah bahwa Tuhan sudah memilih kita dari bahkan sebelum kita diciptakan gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah biar kita diselamatkan. Lalu setelah kita diselamatkan, keselamatan itu bukan hanya sebagai tujuan utama, tapi tujuan selain setelah kita diselamatkan adalah bahwa Tuhan menghendaki kita itu menjalani hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu, biar nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Kita sudah diselamatkan, bahwa Tuhan mengharapkan kita sebagai anak-anak yang telah diselamatkan mengucap syukur kepada Tuhan, dan kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Itu poin pertama yang Paulus mau sampaikan. Lalu poin kedua yang Paulus mau sampaikan itu kita bisa lihat di ayat yang ke-7 sampai ke-9. Di situ Tuhan mau menjelaskan keselamatan itu bukan hanya tanpa tujuan yang tadi gitu, bahwa keselamatan itu Tuhan wujudkan dalam wujud Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dalam bumi menjadi manusia, lalu menebus dosa kita, sehingga kita tuh layak menerima pengertian dan hikmat dari Tuhan gitu ya. Jadi keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu adalah merupakan wujud cinta kasih Tuhan kepada manusia. Nah, melalui wujud cinta kasih itulah Tuhan turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kita umat manusia. Sebagai wujud cinta kasih itu juga merupakan suatu bukti bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Karena kita berharga, kita juga layak disebut anak-anak Tuhan gitu ya. Nah, karena kita anak-anak Tuhan yang berharga dan telah diselamatkan, tentunya kita hidup harus dalam ketaatan kepada Tuhan, seperti poin pertama yang Paulus mau sampaikan tadi gitu ya. Nah, poin yang ketiga yang Paulus mau sampaikan itu ada di ayat yang ke-10 sampai yang ke-12, bahwa hidup dalam ketaatan yang Tuhan harapkan kepada kita itu hendaknya kita menjadi satu. Hendaknya Tuhan menyatukan kita di dalam Kristus Yesus, kita menjadi satu dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, sehingga Tuhan yang dipermuliakan itu menjadi pedoman bagi kita. Tuhan yang sebagai kepala gereja itu menjadi sesuatu petunjuk bagi hidup kita, pedoman bagi hidup kita, dan kita patuh kepadanya. Dan jika kita sesama yang telah dipersatukan oleh Tuhan hidup dalam kepatuhan Tuhan sebagai kepala gereja, ya tentunya kita hidup dalam keteraturan gitu ya. Kita hidup teratur dan kita hidup berdampingan, tentu hidup kita itu akan harmonis. Contoh simpel aja, kalau misalnya kita teratur dalam mengantri, kita teratur dalam berkegiatan di sekolah misalnya, itu kan akan lebih enak dilihat gitu, akan lebih harmonis, akan lebih nyaman gitu ya, dibanding hidup itu tidak dalam keteraturan gitu ya. Yang ada malah kita terjadi kekacauan di situ. Nah, kekacauan itu bisa terjadi karena kita beda pendapat, kita salah paham, kita punya egois sendiri-sendiri, kita merasa diri kita yang paling benar. Itu tuh merupakan hal-hal yang sering banget terjadi gitu ya di dalam kehidupan kita sesama gitu ya. Nah, Tuhan itu mengharapkan kita hidup dalam keteraturan itu, karena kalau kita hidup dalam hal-hal yang tadi, hal-hal buruk yang tadi, itu tuh pasti akan membuat kita
ujung-ujungnya akan terjadi perpecahan gitu, perpecahan antar kita sesama, antar kita di teman. Kayak itu semua sih dilandasi atas perbedaan kehendak kita sendiri gitu ya. Kita berteman, kita punya teman, tapi kehendak yang A dengan yang B berbeda, akhirnya pecah gitu. Nah, saat ini Paulus juga mengingatkan kita untuk sama-sama menyingkirkan ego kita gitu, sama-sama mengesampingkan kehendak kita dan lebih patut atau turut sama kehendak sang kepala itu sendiri, atau kepala gereja kita itu sendiri, yaitu Tuhan kita gitu. Jadi kita sudah diselamatkan, kita berharga di mata Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang dicintainya gitu. Jadi sudah sepatutnya kita itu turut dengan kehendaknya gitu. Salah satu kehendak Tuhan adalah kita hidup dalam keteraturan gitu. Jadi dari keteraturan itu kita tahu bahwa kita dapat hidup secara harmonis, kita dapat hidup secara baik gitu ya. Kondisi kita dengan sesama kita tuh tentu akan baik-baik saja gitu. Nah, adik-adik, banyak hal buruk yang terjadi di sekitar kita gitu. Banyak hal-hal yang tidak mengenakan yang dunia ini berikan kepada kita gitu. Tapi di sini seperti yang Rasul Paulus mau tuliskan kepada jemaat di Efesus saat itu, bahwa sebaiknya kita tidak membalas itu, tapi bagaimana kita lebih memfokuskan diri kita kepada Tuhan sendiri gitu. Bagaimana kita meletakkan hati kita kepada Tuhan, sang kepala gereja, sang kepala yang seharusnya menjadi pedoman bagi hidup kita, bahwa perlindungan kita itu hanya datang dari Tuhan gitu ya. Jadi kita tidak perlu membalas hal-hal yang dunia berikan kepada kita gitulah, seperti yang Rasul Paulus mau sampaikan. Kakak sendiri pribadi punya satu ayat favorit yang selalu kakak baca, atau misalnya kakak akan teringat jika situasi itu tuh, situasi yang seperti itu tuh menimpa kepada kakak. Itu ada di Kolose 3 ayat 23. Kakak bacakan ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi di sini kakak mau menekankan bahwa kita sama-sama belajar nih. Adik-adik teruna belajar, kakak belajar, teman-teman pelayan itu juga yang lain belajar, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita untuk menjadi anak-anaknya yang diberkati oleh Tuhan, bahwa kita tuh harus selalu tertuju memuji dan mempersembahkan diri kita itu hanya kepada Tuhan gitu ya. Kita sudah dibebaskan dari dosa, hendaknya hidup kita itu ya hidup yang berkehendak kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dalam keteraturan yang Tuhan kehendaki, hidup dalam keharmonisan dengan sesama kita gitu ya. Poin keempat yang Paulus mau sampaikan kepada kita ada di ayat yang ke-13 sampai 14. Di sini Paulus mau mengingatkan kita bahwa Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Jadi Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita ini adalah jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan menepati janjinya secara menyeluruh dan utuh. Kita manusia berdosa, kita masih hidup di dalam daging, tapi kita punya Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk kita tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kiranya poin-poin yang Paulus mau sampaikan kepada kita ini tetap kita maknai, tetap kita hayati dalam kehidupan kita, untuk kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri, untuk kita dapat berdamai dengan lingkungan sekitar kita, supaya kita anak-anak Tuhan dapat menjalankan kehendaknya, dapat menjalankan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada kita, kita sudah dibebaskan dari dosa, tapi hendaknya kebebasan itu tetap dalam keteraturan yang Tuhan inginkan. Demikian firman yang boleh sama-sama kita pelajari, kiranya dapat menjadi rema dalam kehidupan adik-adik sekalian. Tuhan memberkati. Amin.
pandu If I have wanted any soul today, if I have caused one to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan karunia-Mu yang Kau berikan pada kami, yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Pada ibadah kali ini, kami anak-anak-Mu ingin datang dan berdoa di hadapan-Mu. Kami mau mendoakan bangsa Indonesia, bangsa di mana kami hidup. Dengan segenap hati, kami memohon kasih dan anugerah-Mu pada bangsa kami Indonesia, supaya senantiasa mendapat perlindungan dari Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, kami memohon jauhkan bangsa-bangsa kami dari malapetaka, bencana alam, pertikaian, perpecahan. Satukan kami Tuhan di tengah-tengah konflik, suku, ras, dan agama. Biarlah rasa saling menghormati dan toleransi boleh terus ada dan mungkin rasa persatuanlah yang bisa membuat bangsa ini menjadi kuat. Tidak lupa kami mendoakan juga untuk para pemimpin dan pejabat di Indonesia. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat, akal sehat, dan sertai juga di setiap keputusan yang mereka pilih ya Tuhan, untuk menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tenang, aman, dan damai ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gerejamu di seluruh dunia, terutama gerejamu di GBIB Pelita ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga Engkau sertai warga sekitar di tempat gereja kami, agar kiranya mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Allah, kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah karena penyakit yang dideritanya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Juga bagi orang-orang yang saat ini dinyatakan positif COVID-19. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka, mengangkat sakit penyakitnya, berkati obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Biarlah melalui itu semua, kesembuhan yang berasal daripada Engkau boleh mereka rasakan saat ini. Berkatilah para dokter, perawat yang menjaga dan merawat mereka, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan untuk membantu menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau boleh memakai mereka menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih dan kebesaran-Mu ya Tuhan. Inilah permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan semua doa kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sampai selalu
Tibalah saatnya kita akan memberikan pengucapan syukur. Adik-adik boleh persiapkan persembahannya agar dapat kalian berikan dan simpan di dalam amplop yang akan kalian berikan kepada orang tua. Kita akan bernyanyi dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau masih memberi kesempatan kepada kami, menyatakan kasih kami kepadamu dalam bentuk pemberian persembahan ini. Ajar kami ya Tuhan Yesus Kristus, untuk taat, setia, dan penuh sukacita dalam memberikan persembahan ini. Karena ini adalah kewajiban kami kepada Engkau. Ya Tuhan Yesus Kristus, beri roh takut akan Engkau dan roh hikmat-Mu kepada siapapun yang akan mengelola persembahan kami ini, agar digunakan untuk semata-mata kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa kembali bersama Kak Danu di Warta Teruna minggu ini. Nah, Kak Danu mau menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, ibadah kita masih berlangsung secara online via YouTube melalui channel GPB Pelita Jakarta. Jadi adik-adik jangan lupa untuk menyaksikan kembali video IHPT kita minggu depan ya. Untuk yang informasi kedua, seluruh kegiatan PLKPT baik tim musik, futsal masih diadakan dulu sementara waktu. Jadi adik-adik nanti menunggu informasi berikutnya dari pengurus PT maupun dari kakak lain kakak PT. Nah, yang ketiga, kalau minggu lalu adik-adik ingat ada live hacks yang dibawakan oleh Kak Aldo. Nah, minggu ini Kak Danu juga akan bawakan tips atau live hacks yang sangat bermanfaat untuk mengisi waktu luang adik-adik di rumah bersama keluarga. Kali ini live hacksnya adik-adik bisa bermain permainan semacam tembak-tembakan gitu, tapi aman, tenang aja. Jadi mama papa jangan khawatir kalau sampai ini tidak akan menciderai orang di rumah, karena semua benda-benda yang dipakai sangat aman. Yang pertama adalah adik-adik persiapkan gelas plastik seperti ini ya, gelas plastik seperti ini. Yang kedua, balon. Warnanya apa aja? Karena kita pakai PT jadi warnanya kuning. Jadi
balon, lalu ada bola pingpong. Pakai bola pingpong ya adik-adiknya, jangan bola bowling karena pasti nggak muat ke gelas plastik ini. Gitu. Jadi pakai bola pingpong. Nah, alat berikutnya untuk membentuk permainan ini yang pertama yaitu cutter seperti ini ya, dan juga gunting. Gitu. Gunting. Nah, karena ini berbahaya, jadi adik-adik minta mama papa untuk mengawasi proses pembuatan permainan kita minggu ini. Gitu. Udah siap adik-adik? Mari kita mulai proses membuatnya. Nah, pertama gelas plastik ini kita bolongin dulu di bagian tengahnya, ini bagian bawahnya ya. Kalau adik-adik minum di bagian atasnya, nah ini bagian bawahnya. Bagian bawahnya dipotong terlebih dahulu. Jadi adik-adik hati-hati juga ya, jangan sampai kena tangan. Karena kalau kena tangan nanti berdarah. Gitu. Kalau udah berdarah, nah itu sakit banget rasanya. Ya, seperti ini adik-adik ya. Seperti ini. Nah ini jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Jadi kita juga harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah. Gitu. Baik. Nah yang kedua, balon adik-adik ini diikat terlebih dahulu ya. Ini di bagian lubangnya biasanya dipakai diikat terlebih dahulu. Oke. Maaf ya kalau agak lama ikatnya. Ada biasa nih ikat balon kayak gini. Nah, oke, kalau sudah terikat, yang di bagian kita akan potong di bagian ini yang besarnya, yang bagian atasnya kita potong pakai gunting aja ya. Biar gampang. Jangan terlalu banyak, segini aja nih adik-adik. Segini. Langsung saja. Nah, ingat sekali lagi jangan sampai adik-adik buang sampah sembarangan. Kumpulin sampahnya. Oke. Berikutnya, kalau sudah terpotong, akhirnya akan membentuk lubang seperti ini. Nah, kalau sudah, bagian gelas yang berlubang tadi, adik-adik tutup dengan balon ini nih yang sudah kita potong. Seperti ini ya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik ya. Nah, bola pingpong ini fungsinya akan menjadi seperti amunisi buat adik-adik untuk kita bermain nanti. Jadi nanti bola pingpongnya dimasukkan ke dalam sini, nanti akan ditarik, gitu. Oke, udah siap? Nah, adik-adik, penasaran kan gimana cara bermainnya? Kita lihat yuk, bagaimana cara bermain dari nama permainan ini. Nah, adik-adik, setelah tadi kita melihat bagaimana cara membuat permainan ini, sekarang mari kita bermain dengan permainan ini bersama keluarga di rumah. Tapi sebelumnya adik-adik jangan lupa untuk selalu pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan. Mari kita bermain. Tuhan manusia berteduh di
Adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh Engkau sampaikan Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan Yesus. Engkau tetap membimbing kami Tuhan dalam situasi dan kondisi negara kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus. Engkau melindungi kami Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami melakukan aktivitas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita selalu saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik yang tetap terus mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang dilakukan secara online. Sampai kita ketemu lagi di ibadah minggu depan yang tetap dilakukan melalui YouTube channelnya GPB Pelita Jakarta. Terima kasih.